Halo guys, apa kabar? Ada kabar baru guys, dari developer BioWare. Dengan game terbarunya Dragon Age The Veilguard God. Aku jarang mainin game dari BioWare. Satu-satunya yang pernah aku mainin adalah Mass Effect 3. Aku nggak pernah main Dragon Age, tapi tahu game Dragon Age. Aku baru tahu game ini tadi. Aku penasaran kan? Akhirnya lihat trailernya. Bro, man. Trailer ini dislike-nya sampai 200.000 lebih. Kenapa banyak yang nggak suka? Ada yang bilang bahwa Dragon Age itu seharusnya game dark fantasy, serius, dan ceritanya dewasa. Kalau aku lihat trailernya ini lebih ke komedi, aku bilang. Trailer kayak gini mirip-mirip Concord. Trailer yang konyol, sok keren, sok tenang. Padahal jelas-jelas mereka lagi di situasi yang serius. Musik trailernya juga nggak cocok. Wajar dislike-nya segitu. Coba kita lihat beberapa komentarnya di YouTube. What are we, some kind of dragon sweet chat squad? Are you sure this is dark fantasy? For a Dragon Egg game where the entire world is on the brink of destruction and the stakes have never been higher, it certainly looks like everyone is having fun. Dragon Egg for a modern audience. I didn't know Disney bought BioWare. Remember when Dragon Age was one of the greatest, bloodiest, adult content and serious toned RPGs of the time and loved for it. Setelah aku cari tahu lebih dalam, baca-baca di media luar juga, dan ternyata masalahnya bukan cuma itu. Aku tuh suka sama game yang punya sebanyak mungkin pilihan buat gamer. Contohnya seperti bekas luka lah. Kita nggak pernah ada masalah sama bekas luka di karakter game. Misalnya, kita mau buat karakter Zoro. Zoro punya bekas luka di dada sama matanya. Itu menurutku keren banget bisa buat karakter seperti itu. Tapi di game ini ada opsi on-off, top surgery scars. Dan itu adalah hal yang kontroversi. Kalau kalian belum tahu apa itu top surgery scars, atau bekas luka operasi atas, adalah bekas operasi menghilangkan payudara. Jadi, cewek yang mau menghilangkan payudaranya melakukan operasi ini agar terlihat lebih cowok. Intinya transgender. Sekarang kita bisa lihat omong kosong apa yang ingin mereka masukkan. Mereka memasukkan top surgery scars bukan karena mereka ingin memberikan gamer banyak pilihan, tapi karena mereka ingin memasukkan politik identitas ke dalam game. Tentu saja media-media menyorotnya dalam preview, dan itu membuat orang-orang marah. Dan ini adalah red flag untuk banyak gamer. Game ini akan terlihat lebih baik jika mereka menambahkan bekas luka yang bisa ditambahkan di bagian tubuh mana saja, dan bisa menyesuaikannya suka hati. Tapi bukan itu yang mereka lakukan. Mereka juga menambahkan pronouns di sistem kostumisasi. Pada akhirnya mereka adalah aktivis yang telah menyusup di industri game, yang nggak terlalu peduli membuat game yang bagus. Mereka hanya peduli untuk mendorong sudut pandang mereka dan politik mereka ke game yang mereka buat. BioWare telah membuat beberapa game bagus. Tapi, dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah merilis seperti Mass Effect Andromeda dan Anthem. Bener-bener bencana itu game. Aku juga nggak pernah main Dragon Age sebelumnya. Jadi, aku nggak punya ekspektasi yang tinggi ke Dragon Age The Veilguard. Sekarang-sekarang ini, aku nggak terlalu percaya sama perusahaan game manapun. Kecuali, kita berbicara tentang Capcom, From Software, yang secara konsisten memberikan pengalaman berkualitas tinggi dan nggak mencoba menipu dan merampok gamer. IGN di sini berkata, Dragon Age The Veilguard Preview. BioWare finally nails the character creator I've always wanted. Aku sudah lihat video dari IGN. Dan video ini dapat 2000 dislike, bro. Aku nggak tahu apakah ekspektasi mereka terlalu rendah atau emang ekspektasiku yang terlalu tinggi. Tapi kalau kalian pernah memainkan Dragon's Dogma 2, itu adalah contoh karakter creation yang berkualitas tinggi menurutku. Ini dua karakter yang aku buat di Dragon's Dogma 2.
Aku menghabiskan waktu kurang lebih 11 jam. Cuma di karakter creation doang. Jadi ekspektasiku tuh tinggi untuk game dan sistem kostumisasi. Jelas IGN mengatakan ini karena mereka dibayar. Dan mengatakan hal yang baik-baik supaya mendapatkan preview awal game ini. Tentu saja di sini IGN memamerkan karakter creation mereka. Dan mengatakan, "The character creation in Dragon Age The Veilguard is amazing." Sambil menunjukkan desain karakter terburuk yang pernah aku lihat. Lihat karakternya, cuy. Mirip Squidward. Meskipun ada penggeser ukuran payudara, penggeser ukuran pantat, tapi hal itu tidak terlalu berpengaruh dari penampilan karakternya. Seperti yang kalian lihat di sini. The options feel almost endless. There's even a glute slider. And yes, I gave my rook one hell of an... Ini 100%. Huh? Are you kidding me? Ini kayak nggak ada perubahan sama sekali sih. Kita bisa bedakan sama Dragon's Dogma 2. Bro, that's a big. Mempunyai karakter creation yang mendalam, dengan banyak pilihan sebenarnya sangat bagus. Padahal banyak game di luar sana yang sudah melakukannya. Tapi menurutku mereka nggak peduli. Yang mereka pedulikan adalah politik mereka dan membuat game seaneh mungkin. Dan sekarang kita lihat komen-komen di postingan ini. Proceeds to show the ugliest character designs imaginable. IGN thinks a game looks amazing? Every Dragon Age character. Downgrade. Genuine question. Are these supposed to be elves? Where did we go wrong? Who is this game for? LMAO. Sebenarnya kalau dilihat dari gameplay footage-nya, game ini cukup bagus. Aku nggak bilang game ini sangat-sangat jelek ya, tapi banyak red flag-nya juga sih. Kita lihat aja deh nanti gamenya kayak gimana saat rilis. A full decade, a bevy of behind-the-scenes changes, and an interesting start to its marketing campaign made me a little worried for my most highly anticipated game of the year. I admire you. What you've been through would break most people. But one of my biggest concerns, based on early previews, was that it could be headed in the direction of being a linear action game rather than its more open-world predecessor. While Dragon Age is known for changing its style with each installment, I hoped dearly that it wouldn't lose too much of the DA DNA I fell in love with. After hours of hands-on time spread across 2 days, I'm pleased to say that I walked away with excitement and curiosity, but mostly relief to wave many of those concerns goodbye. Oke, cukup sampai sini aja videonya. Bagaimana dengan kalian guys? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like videonya. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya. See you guys next time. Peace.